Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang bintang. Anggota dari kelompok kami yaitu Linda Arninita dan juga saya sendiri Miftah Kurnia Ihsani. Untuk pemateri 1 yaitu Mbak Linda dan pemateri 2 saya sendiri. Langsung saja kepada Mbak Linda, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang terbagi menjadi dua jenis. Ada bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahayanya sendiri. Bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri atau bintang nyata. Bintang merupakan benda langit yang jaraknya sangat jauh dari bumi. Yang selanjutnya yaitu sejarah pengamatan bintang. Astronom-astronom awal seperti Tycho Brahe berhasil mengenali bintang-bintang baru di langit. Kemudian dinamakan dengan novae, menunjukkan bahwa langit tidaklah kekal. Pada tahun 1584, Giordano Bruno mengusulkan bahwa bintang-bintang sebenarnya adalah matahari-matahari lain dan mungkin saja memiliki planet-planet seperti bumi dalam orbitnya. Ide yang telah diusulkan sebelumnya oleh filsuf-filsuf Yunani kuno seperti Demokritus dan Epicurus. Pada abad berikutnya, ide bahwa bintang adalah matahari yang jauh mendapatkan kesempatan di antara para astronom. Untuk menjelaskan mengapa bintang-bintang ini tidak memberikan tarikan gravitasi pada tata surya, Isaac Newton mengusulkan bahwa bintang-bintang terbesar secara merata di seluruh langit, sebuah gagasan yang berasal dari teolog Richard Hadley. Astronom Italia Geminio Montarani merekam adanya perubahan luminositas pada bintang Algo pada 1667. Edmund Halley menerbitkan pengukuran pertama gerak dari diri sepasang bintang, yaitu tetap dekat memperhatikan bahwa mereka berubah posisi dari sejak pengukuran yang dilakukan Ptolemaios dan Hipparchus. Pengukuran langsung jarak bintang 61 Cygni dilakukan pada 1838 oleh Friedrich Bessel menggunakan teknik paralaks. William Herschel adalah astronom pertama yang mencoba menentukan sebaran bintang di langit. Selama 1780-an, ia melakukan pencacahan di sekitar 600 daerah langit berbeda. Ia kemudian menyimpulkan bahwa jumlah bintang bertambah secara tetap ke suatu arah langit, yakni pusat galaksi Bima Sakti. Putranya John Herschel mengulangi pekerjaan yang sama di belahan bumi langit sebelah selatan dan menemukan hasil yang sama. Selain itu, William Herschel juga menemukan bahwa beberapa pasang bintang bukanlah bintang-bintang yang secara kebetulan berada dalam satu arah garis pandang, melainkan mereka memang secara fisik berpasangan membentuk sistem bintang ganda. Yang selanjutnya yaitu cara ahli astronom dalam memberikan nama bintang. Yang pertama, sejak orang zaman kuno, misal bintang Antares, bintang Sirius, bintang Betelgeuse, dan bintang Aldebaran. Yang kedua yaitu rasi konstelasi. Misal Centauri adalah bintang terterang di rasi Centaurus, sedangkan bintang Centauri adalah bintang kedua di rasi Centaurus, demikian seterusnya urutan
Terangnya bintang pada suatu rasi digunakan abad Yunani, alfa, beta, Y, dan seterusnya. Nomor dalam katalog. Misal bintang HD 226868 adalah bintang yang tercantum dalam katalog Henley Draper dengan nomor 226868. Yang selanjutnya yaitu massa bintang. Salah satu bintang paling masif yang diketahui adalah Eta Carina dengan massa hingga 100 sampai 150 kali massa matahari. Bintang ini pun memiliki jangka hidup yang hanya beberapa juta tahun. Penelitian terhadap gugus Arse menunjukkan bahwa batas tertinggi massa bintang dalam era sekarang alam semesta adalah 150 kali massa matahari. Alasan untuk batas ini belum diketahui secara pasti, tetapi sebagiannya disebabkan oleh luminositas Eddington, yaitu jumlah maksimal luminositas yang dapat melewati atmosfer bintang tanpa harus melontarkan gas ke ruang angkasa. Yang selanjutnya suhu bintang. Suhu di daerah inti sebuah bintang mencapai hingga beberapa juta derajat Celcius. Bintang masif dalam deret utama dengan dapat bersuhu hingga 5.000 derajat Celcius. Sedangkan bintang yang lebih kecil seperti matahari memiliki suhu permukaan beberapa ribu derajat Celcius. Raksasa merah memiliki suhu permukaan yang relatif rendah sekitar 3.300 derajat Celcius. Tetapi bintang ini memiliki luminositas yang tinggi karena permukaan luarnya yang luas. Umur bintang. Bintang berumur antara 1 sampai 10 miliar tahun. Beberapa bintang bahkan berumur mendekati 13,8 miliar tahun. Umur teramati alam semesta. Bintang tertua yang ditemukan hingga saat ini diperkirakan berumur 13,2 miliar tahun. Semakin tinggi massa sebuah bintang, maka semakin pendek pula umurnya. Komposisi bintang. Bintang-bintang di galaksi Bima Sakti masanya terdiri dari sekitar 71% hidrogen dan 27% helium, dan sisanya sedikit unsur-unsur yang lebih berat. Biasanya porsi unsur-unsur berat diketahui dengan mengukur jumlah muatan besi yang terkandung dalam atmosfer bintang. Sebab besi adalah unsur yang umum dan garis spektrum serapannya relatif mudah untuk dihitung. Yang selanjutnya yaitu rotasi bintang. Laju rotasi bintang dapat ditentukan lewat spektroskopi atau dapat diukur dengan lebih tepat lagi dengan mengamati laju rotasi bintik bintang. Bintang-bintang muda dapat memiliki laju rotasi yang tinggi, hingga di atas 100 km per sekon diukur pada ekuatornya. Bintang kelas B, Acernar, misalnya memiliki laju rotasi sekitar 225 km per sekon atau lebih pada ekuatornya, menyebabkan daerah ekuatornya menonjol keluar, sehingga bintang ini memiliki diameter ekuator yang lebih dari 1,5 kali jarak antara kutubnya. Laju rotasi ini hanya sedikit di bawah laju rotasi kritis sebesar 300 km per sekon yang akan menyebabkan sebuah bintang hancur. Sebaliknya, matahari hanya berputar sekali selama 25-35 hari dengan laju rotasi ekuator 1,99 km per sekon. Medan magnet dan angin bintang memperlambat laju rotasi bintang-bintang deret utama secara signifikan seiring dengan berkembangnya sebuah bintang dalam deret utama. Yang selanjutnya yaitu distribusi bintang. Bintang-bintang tidak menyebar secara merata di dalam semesta,
tetapi biasanya berkelompok membentuk galaksi bersama dengan debu dan gas antar bintang. Sebuah galaksi biasanya mengandung ratusan miliar bintang dan terdapat lebih dari 100 miliar atau 1011 galaksi dalam alam semesta teramati. Berdasarkan sebuah cacah bintang pada tahun 2010, diperkirakan terdapat 3.000 triliar atau 3 kali 1023 bintang dalam alam semesta teramati. Walau sering dipercaya bahwa bintang hanya terdapat dalam galaksi, telah ditemukan bintang-bintang yang berada di luar galaksi atau bintang antar galaksi. Cahaya bintang. Ada bintang yang tampak terang, ada pula yang tak terlihat kurang terang. Energi bintang tiba di bumi pada permukaan seluas 1 cm kuadrat dalam selang waktu 1 detik disebut fluksinergi bintang itu. Sebuah bintang tampak terang bila flux energinya besar, namun kuat cahaya bintang bila flux energinya besar. Namun, kuat cahaya bintang yang tampak oleh kita tidak merupakan ukuran terang sebenarnya bintang itu. Bisa saja suatu bintang sebenarnya memancarkan energi yang relatif tidak banyak, tetapi tampak terang berhubung letaknya yang dekat atau sebaliknya sebuah bintang menghamburkan energi secara dahsyat. Namun dari bumi tampak lelah berhubungan dengan letaknya jauh. Energi yang dipancarkan bintang per detik disebut luminositas bintang. Bila flux merupakan pengukur kuat cahaya yang tampak dari bumi, maka luminositas merupakan pengukur kuat cahaya sebenarnya bintang itu. Magnitudo bintang. Magnitudo adalah skala kecerahan bintang. Ada 2 jenis magnitudo, yaitu magnitudo visual atau skala kecerahan benda langit yang diamati dengan mata telanjang, dan magnitudo absolut atau skala kecerahan intrinsik bintang itu sendiri. Menurut skala magnitudo, bintang-bintang terang di langit malah memiliki magnitudo 1, sementara bintang-bintang yang redup memiliki magnitudo 6. Akhirnya, semakin besar angka magnitudo, maka akan semakin redup sebuah benda di langit. Selanjutnya yaitu struktur bintang. Struktur bagian dalam bintang deret utama. Zona konveksi ditunjukkan dengan lingkaran bertanda merah dan zona radiasi dengan panah merah. Sebelah kiri adalah katai merah bermassa rendah. Di tengah adalah katai kuning berukuran sedang, dan di sebelah kanan bintang deret utama biru putih masif. Next. Warna bintang. Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Pancaran cahaya bintang sedikit mirip seperti bara yang menyala pada sebuah api unggun. Sama seperti di bumi, api berwarna merah bersuhu lebih rendah daripada bara berwarna biru. Jadi, pada dasarnya, bintang yang berwarna merah lebih dingin atau lebih tepatnya bersuhu lebih rendah daripada bintang yang berwarna biru. Berikut ringkasan warna dominan dan juga suhu kelas utama bintang dalam klasifikasi Hartford, seperti pada tabel berikut. Next. Selanjutnya yaitu evolusi bintang. Yang pertama yaitu pembentukan bintang. Bintang terbentuk di dalam awan molekul, yaitu sebuah daerah medium antar bintang yang luas dengan kerapatan yang tinggi. Awan ini kebanyakan terdiri dari hidrogen dengan sekitar 3–28% helium dan beberapa persen elemen berat. Komposisi elemen dalam awan ini tidak banyak berubah sejak peristiwa nukleosintesis Big Bang pada saat awal alam semesta. Gravitasi mengambil peranan sangat penting dalam proses pembentukan bintang. Pembentukan bintang dimulai
dengan ketidakstabilan gravitasi di dalam awan molekul yang dapat memiliki massa ribuan kali matahari. Ketidakstabilan ini seringkali dipicu oleh gelombang kedut dari supernova atau tumbukan antara dua galaksi. Sekali sebuah wilayah mencapai kerapatan materi yang cukup memenuhi syarat terjadinya instabilitas Jeans, awan tersebut mulai runtuh di bawah gaya gravitasinya sendiri. Berdasarkan syarat instabilitas Jeans, bintang tidak terbentuk sendiri-sendiri, melainkan dalam kelompok yang berasal dari suatu keruntuhan di suatu awan molekul yang besar, kemudian terpecah menjadi konglomerasi individual. Hal ini didukung oleh pengamatan di mana banyak bintang berusia sama tergabung dalam gugus atau asosiasi bintang. Begitu awan runtuh, akan terjadi konglomerasi individual dari debu dan gas yang padat yang disebut sebagai globular box. Globular box ini dapat memiliki massa hingga 50 kali matahari. Runtuhnya globula membuat bertambahnya kerapatan. Pada proses ini, energi gravitasi diubah menjadi energi panas, sehingga temperaturnya meningkat. Ketika awan probintang ini mencapai kesetimbangan hidrostatik, sebuah probintang akan terbentuk di intinya. Bintang praderet utama ini seringkali dikelilingi oleh piringan protoplanet. Pengerucutan atau keruntuhan awan molekul ini memakan waktu hingga puluhan juta tahun. Ketika peningkatan temperatur di inti probintang mencapai kisaran juta Kelvin, hidrogen inti terbakar, jadi helium dalam suatu reaksi termonuklir. Reaksi nuklir di dalam inti bintang menyuplai cukup energi untuk mempertahankan tekanan di pusat sehingga proses pengerucutan berhenti. Probintang kini mulai hidup baru sebagai bintang deret utama. Yang kedua yaitu bintang deret utama. Bintang deret utama menghabiskan sekitar 9% umurnya untuk membakar hidrogen dalam reaksi fusi yang menghasilkan helium dengan temperatur dan tekanan yang sangat tinggi di dalam intinya. Pada fase bintang ini dikatakan berada dalam drama atau disebut sebagai bintang katan. Yang ketiga, hidrogen di teras bintang habis, teras bintang mengecil dan memasukkan banyak panas dan memanaskan lapisan luar bintang. Lapisan luar bintang masih banyak hidrogen mengembang berwarna merah dan disebut sebagai bintang raksasa merah yang dapat mencapai 100 kali ukuran matahari sebelum membentuk bintang katai putih. Sekiranya bintang tersebut ukuran lebih dari tahap, bintang tersebut akan membentuk super-raksasa merah. Kemudian membentuk bintang neuron atau lubang hitam. Next, klasifikasi bintang menurut spektrumnya. Berikut ini adalah daftar klasifikasi bintang yang dikenal dengan klasifikasi Hertford atau klasifikasi bintang berdasarkan spektrum. Kelas bintang ini dimulai dari yang paling panas hingga yang paling dingin dengan massa radius dan luminositas dalam satuan matahari seperti pada tabel berikut. Next. Yang pertama yaitu bintang kelas O. Bintang kelas O. Bintang kelas O adalah bintang yang paling panas. Temperatur permukaannya lebih dari 25.000 Kelvin. Bintang deret utama kelas O merupakan bintang yang nampak paling biru, walaupun sebenarnya kebanyakan energinya dipancarkan pada panjang gelombang ungu dan ultra ungu. Garis-garis Balmer hidrogen tidak tampak karena hampir seluruh atom hidrogen berada dalam keadaan terionisasi. Bintang deret kelas O sebenarnya adalah bintang yang paling jarang di antara deret utama lainnya. Perbandingannya, kira-kira satu bintang kelas O di antara 32.000 bintang deret utama. Namun, karena paling terang, maka tidak terlalu sulit menemukannya. Bintang kelas O bersinar dengan energi 1 juta kali energi yang dihasilkan matahari. Karena begitu masif, bintang kelas O membakar bahan hidrogennya dengan sangat cepat, sehingga merupakan jenis bintang yang pertama kali meninggalkan deret utama. Di bawah ini merupakan tabel spektrum bintang kelas O. Dan berikut adalah contohnya, yaitu bintang Zeta. Selanjutnya, bintang kelas B. Bintang kelas B adalah bintang yang cukup panas dengan temperatur permukaan antara 11.000 hingga 25.000 Kelvin dan berwarna putih biru.
Dalam pola spektrumnya, garis-garis serapan terkuat berasal dari atom helium yang netral. Garis-garis Balmer untuk hidrogen atau hidrogen netral nampak lebih kuat dibandingkan kelas bintang O. Kelas bintang O dan kelas bintang B memiliki umur yang sangat pendek, sehingga tidak sempat bergerak jauh dari daerah di mana mereka dibentuk, dan karena itu cenderung berkumpul bersama dalam sebuah asosiasi OB dari seluruh populasi bintang deret utama terdapat sekitar 0,13% bintang kelas B. Contohnya yaitu bintang Rigel dan bintang Spica. Next. Bintang kelas A. Bintang kelas A memiliki temperatur permukaan antara 7.500 hingga 11.000 Kelvin berwarna putih. Karena tidak terlalu panas, maka atom-atom hidrogen di dalam atmosfernya berada dalam keadaan netral sehingga garis-garis Balmer akan terlihat paling kuat pada kelas ini. Beberapa garis serapan logam terionisasi seperti magnesium, silikon, besi, dan kalsium yang terionisasi satu kali juga tampak dalam pola spektrumnya. Bintang kelas A kira-kira hanya 0,63% dari seluruh populasi bintang deret utama. Contohnya yaitu bintang Vega dan bintang Sirius. Lanjut. Bintang kelas F. Bintang kelas F memiliki temperatur permukaan 6.000 hingga 7.500 Kelvin. Berwarna putih-kuning, spektrumnya memiliki pola garis-garis Balmer yang lebih lemah daripada bintang kelas A. Beberapa garis serapan logam terionisasi seperti Fe, II, dan KAii, dan logam netral seperti besi netral atau Fe mulai tampak. Bintang kelas F kira-kira 3,1% dari seluruh populasi bintang deret utama. Contohnya yaitu bintang Canopus dan bintang Procyon. Next. Bintang kelas G. Bintang kelas G adalah yang paling banyak kita pelajari karena matahari adalah bintang dari kelas ini. Bintang kelas G memiliki temperatur permukaan antara 5.000 hingga 6.000 Kelvin dan berwarna kuning. Garis-garis Balmer pada bintang kelas ini lebih lemah daripada bintang kelas F, tetapi garis-garis ion logam dan logam netral semakin menguat. Profil spektrum paling terkenal dari kelas ini adalah profil garis-garis Fraunhofer. Bintang kelas G adalah sekitar 8% dari seluruh populasi bintang deret utama. Contohnya yaitu matahari, bintang Capella, dan Alpha Centauri A. Selanjutnya yaitu bintang kelas K. Bintang kelas K berwarna jingga memiliki temperatur sedikit lebih dingin daripada bintang sekelas matahari, yaitu antara 3.500 hingga 5.000 Kelvin. Alpha Centauri B adalah bintang deret utama kelas ini. Beberapa bintang kelas K adalah raksasa dan maharaksasa, seperti misalnya Arcturus. Bintang kelas K memiliki garis-garis Balmer yang sangat lemah. Garis-garis logam netral tampak lebih kuat daripada bintang kelas G. Garis-garis molekul titanium oksida atau TiO mulai tampak. Bintang kelas K adalah sekitar 13% dari seluruh populasi bintang deret utama. Contohnya Alpha Centauri B, Arcturus, dan Aldebaran. Next. Selanjutnya bintang kelas M. Bintang kelas M adalah bintang dengan populasi paling banyak. Bintang ini berwarna merah dengan temperatur permukaan lebih rendah daripada 3.500 Kelvin. Semua katai merah adalah bintang kelas ini. Proxima Centauri adalah salah satu contoh bintang deret utama kelas M. Kebanyakan bintang yang berada dalam fase raksasa dan maharaksasa seperti Antares dan Betelgeuse merupakan kelas ini. Garis-garis serapan di dalam spektrum bintang kelas M terutama berasal dari logam netral. Garis-garis Balmer hampir tidak tampak. Garis-garis molekul titanium oksida atau TiO sangat terlihat jelas.
bintang kelas M adalah sekitar 78% dari seluruh populasi bintang deret utama. Contoh dari bintang kelas M yaitu Proxima Centauri, Antares, dan Betelgeuse. Next. Selanjutnya yaitu rasi bintang. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang posisinya tampak saling berdekatan di langit malam. Dalam kenyataannya, bintang-bintang yang terlihat berdekatan di langit itu sebenarnya terpisah pada jarak yang sangat jauh satu sama lainnya. Karena posisi bintang-bintang itu relatif tidak berubah satu sama lain selama puluhan bahkan ratusan tahun, maka pola-pola posisi bintang itu dikelompokkan menjadi rasi bintang. Sebenarnya, istilah rasi bintang lebih tepat digunakan untuk mendefinisikan suatu daerah tertentu pada bola langit. Namun, istilah itu sudah digunakan secara luas untuk menyebut sebuah pola susunan bintang yang dikandung oleh daerah tersebut. Next. Pengelompokan bintang-bintang menjadi rasi bintang sebenarnya cukup acak, dan kebudayaan yang berbeda akan memiliki rasi bintang yang berbeda pula. Himpunan Astronomi Internasional atau IAU pada tahun 1922 telah membagi langit menjadi 88 rasi bintang resmi dengan batas-batas yang jelas, sehingga setiap bintang yang tampak di langit hanya dimiliki oleh satu rasi bintang saja. Hal ini penting untuk penamaan dan pengenalan bintang yang jumlahnya sangat banyak itu. Asterisma adalah rasi bintang yang diakui di berbagai budaya di dunia, tetapi tidak termasuk rasi yang diakui oleh IAU. Berikut adalah gambar pembagian rasi bintang. Orion atau Waluku atau bintang bajak disebut sebagai sang pemburu. Orang Jawa mengenal bagian deretan 3 bintang sabuk dan deretan 3 bintang pedang sebagai deretan bintang belanti atau belugu. Bintang-bintang terangnya terletak pada ekuator langit dan terlihat dari seluruh dunia. Next. Berikut ini adalah 88 nama rasi bintang resmi. Next. Penamaan rasi bintang. Penamaan rasi bintang yang pertama berdasarkan lambang abjad dari Yunani, seperti alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya. Next. Penamaan rasi bintang yang kedua yaitu dari tanda-tanda astronomis seperti matahari, bulan, Merkurius, Venus, dan seterusnya. Next. Penamaan rasi bintang yang ketiga yaitu rangkaian rasi bintang zodiak. Ada Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Scorpio, Libra, dan lain sebagainya. Next. Konstelasi bintang penting. Konstelasi bintang penting ada 7 macam. Yang pertama yaitu Ursa Major, Ursa Minor, Crux, Orion, Pegasus, Leo, dan Hydra. Next. Terima kasih. Demikian pemaparan materi bintang dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.